lebih dari 50% pemilih di 2024 mendatang adalah pemilih muda. Nah, karena itu visi, misi, dan program kerja yang sesuai bisa jadi salah satu pertimbangan penting untuk menggayat minat anak muda dalam memilih siapakah pasangan calon yang akan mereka pilih dalam Pilpres 2024 mendatang. Nah, salah satu isu yang juga dianggap penting di kalangan muda saat ini adalah soal isu lingkungan hidup. Isu ini juga akan menjadi subtema yang dibahas dalam debat Pilpres keempat pada hari Minggu esok. Nah, lalu seberapa serius masing-masing paslon menaruh atensinya kepada isu lingkungan? Inilah liputan 6 Talks Pemilu 2024. Isu lingkungan jadi prioritas. Saya Skolastika Silvia. Ya, dan saat ini sudah bergabung bersama saya di SCTV Tower Senayan, Jakarta, narasumber saya yang akan menjawab pemilu 2024, apakah isu lingkungan ini akan menjadi prioritas. Baik, yang pertama saya sapa dari paling ujung, ada Bang Billy David, juru bicara muda Timnas Amin. Halo Bang Billy, apa kabar? Baik, sehat ya? Terima kasih banyak sudah datang di hari diundang. Jumat sore ini. Saya yakin macet, dan ada juga Mbak Rahayu Saraswati, Mbak Sarah, Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran. Halo Mbak Sarah. Halo. Terima kasih sudah kembali hadir ya di Liputan 6 Talks. Siap. Dan maaf saya buat semuanya terlambat. That's okay. Kita tahu traffic Jakarta sore ini. Ada Pak Aditya Bayunanda, CEO WWF Indonesia. Pak Dito, apa kabar? Baik. Terima kasih banyak sudah datang Ya. di Liputan 6 Talks, dan juga di samping saya ada Pak Nasir Fuad, tim pakar bidang lingkungan TPN Ganjar Mahfud. Pak Nasir, terima kasih. Sudah lengkap dengan jaketnya ya, 03. Oke. Last but not least, saya juga punya Mbak Andi Taufirsel Utami. Halo Mbak Afu, pengamat politik dan ekonom lingkungan Think Policy Society. Apa kabar? Baik, kebetulan nggak ada jaket ya, Ting Politik. Gak boleh netral ya. Nah, yang pertama akan kita bahas saat ini adalah tentu soal background surveinya dulu nih ya. Saya punya Pak Dito yang akan menjelaskan kepada kita siapa saja kemarin profil dan juga sebaran responden WWF di survei terkini. Ya, jadi pertama terima kasih, dan kita melakukan survei bekerjasama dengan Populix. Ini kita pengen melihat seberapa pentingkah gitu ya isu lingkungan ini menjadi faktor buat milenial maupun Gen Z dalam menentukan pilihan paslonnya. Nah, dalam rangka melakukan survei ini dilakukan di 10 kota besar di seluruh Indonesia dengan jumlah responden 1.365. Jadi untuk usianya untuk yang antara 17 sampai 30. Oke, kita bisa lihat juga di layarnya. Ya. Ini untuk sebarannya berarti ya Pak Dito ya? Ya. Jadi survei ini dilakukan online, tapi juga dengan metode verifikasi identitas ataupun KTP-nya. Oke. Nah, kemudian dalam survei ini apakah juga disebutkan apa yang menjadi pertimbangan para pemilih muda dalam memilih capres-cawapresnya dalam pemilu 2024 ini? Ya, pasti. Dalam survei ini kita bisa lihat ya, ini dilakukannya di Desember ya, jadi masih cukup baru, dan kebetulan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Mungkin kalau bisa berikutnya, dari hasil survei ini kita menemukan bahwa hampir 92% itu menyampaikan bahwa isu lingkungan akan menjadi salah satu faktor yang dilihat dalam menentukan pilihan paslon. Apa karena saat ini awareness terhadap isu-isu lingkungan itu memang sedang sudah mulai banyak digaungkan khususnya oleh para anak-anak muda, kaum muda seperti itu? Iya, jadi kita nanti di bagian dari survei kita itu juga kita melihat bahwa ada pertanyaan apakah Anda pernah terdampak gitu ya dengan akibat dari kerusakan lingkungan.
Dan di situ 82% mengatakan ya saya pernah merasakan akibatnya. Nah dari situ kemudian kita bisa lihat bahwa pemilih muda ini ternyata juga memperhatikan tentang visi misi. Mereka juga memperhatikan dari sisi program. Dan yang menarik juga cukup tinggi itu nanti debat juga menjadi salah satu subtema yang dilihat. Jadi penampilan di dalam debat dan sebagainya. Tapi yang menarik memang cukup tinggi, kalau nggak salah itu hampir 87% itu memang melihat visi misi dari paslon itu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam melakukan pilihan. Oke. Sejauh ini masih visi misi berarti yang paling tinggi, masih dominan ya? Ya. Oke. Mbak Afu, kenapa sih isu lingkungan ini menjadi penting bagi anak muda saat ini? Ini sebenarnya pertanyaannya menarik banget karena aku ngerasa kalau di isu lain nggak ada pertanyaan kayak gini. Kenapa sih anak muda peduli sama lapangan pekerjaan? Nggak ditanya kan? Jadi ini sebenarnya melambangkan betapa biasnya kita against isu lingkungan gitu. Kita heran kenapa orang muda peduli sama isu lingkungan. Padahal kalau misalnya dilihat basic ya gitu, ketika orang mudanya sudah punya akses informasi, sudah membaca bahwa ada urgensi dari krisis iklim dan isu-isu artinya kebencanaan dan sebagainya, sangat masuk akal bahwa ini menjadi isu prioritas gitu. Dan pada saat bersamaan juga mungkin aku tidak ingin mengkotakkan isu ini jadi isu orang muda gitu, karena sebenarnya ini isu semua orang masalah gitu bersama ya, masalah bersama jangka panjang. Tapi mungkin ada tadi akses informasi dan keterbukaan berpikir yang membuat orang muda lebih merasa ada urgensinya, selain memang karena dianggap masa paling produktif orang muda adalah yang paling terdampak gitu. Yeah. Cuma yang jadi menarik mungkin ini nanti bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Dito, karena tadi survei melalui online gitu ya, apakah sebenarnya hasil survei tadi lebih merepresentasikan khususnya urban middle class di berbagai pulau tersebut, yang nggak masalah juga. It's still a valid dan useful survey gitu kan, bahwa kelas atau voters yang salah satu paling penting angkatannya itu urban middle class youth gitu, memang peduli sama isu lingkungannya adalah berita penting untuk kita dekati bersama-sama gitu. Tapi sebenarnya yang menjadi penasaran kan, apakah kalau surveinya termasuk offline juga, terus dengan sampel N yang lebih besar, apakah hasilnya tetap sama gitu? Iya. Silakan, langsung dijawab. Ya, jadi kalau dibilang urban ya, ini karena memang semuanya di urban ya. Dan memang dengan metode online tentu saja berarti mereka yang punya akses gitu ya, akses internet dan sebagainya. Nah, yang menarik di sini cukup besar sebetulnya yang pendidikannya itu SMP ke atas gitu ya. Dan kemudian yang S1. Jadi kalau dibilang ini adalah urban menengah mungkin enggak juga ya, tapi kalau urban iya. Yes. Okay. Urban iya. Menarik. Iya, dan sebenarnya konsisten juga sama mungkin beberapa survei lain ya, di mana isu lingkungan itu selalu jadi top 5 atau top 10 prioritas isu orang muda. Ini juga yang akhirnya alasan kami masukkan isu lingkungan sebagai prioritas di Bijak Memilih di website pendidikan politik kami gitu, karena memang konsisten. Cuma tadi, jadi sebenarnya kalau kami melihatnya untuk orang muda yang mulai kritis dan menyadari bahwa banyak informasi masuk gitu ya tentang urgensi dari isu pemanasan global ini, sangat wajar bahwa ini jadi isu prioritas gitu. Oke, itu juga yang mengapa menjadi alasan kenapa responden yang diambil itu usia 17 sampai 30 tahun, Pak Dito? Ya, karena kita juga melihat ini kan banyak disebut bahwa generasi Gen Z dan milenial ini kan yang akan menentukan hasil pemilu ini, salah satu pemilih yang terbesar gitu ya. Jadi kita juga isu lingkungan saya pikir karena mereka ini yang sebetulnya akan banyak terdampak oleh lingkungan di kita gitu ya, masa yang akan datang. Jadi climate change segala macam ini kan dampaknya walaupun sekarang pun sudah mulai dirasakan, dan saya pikir itu menjadi salah satu pemicu ini ya, bahwa ini sesuatu yang penting karena besar yang menyampaikan bahwa climate change, tapi dalam konteks cuaca ekstrim itu sebagai sesuatu yang dirasakan gitu. Iya.
Oke, saya mau balik lagi ke Mbak Afu. Mbak Afu sudah membedah visi misi 3 paslon ini belum? Dan kalau sudah, apakah sudah menjawab nih isu lingkungan yang menjadi masalah kita bersama saat ini? Ya, menarik banget ini. Jadi sudah jawabannya. Kita bacain tiga-tiga dan mungkin nanti akan dengar langsung juga dari para perwakilan tim sukses gitu ya. Yang menarik Mbak Sylvia adalah bahwa kalau misalnya kita membaca visi misi itu kan sebenarnya ada 2 aspek pada saat bersamaan ya. Satu itu visi dalam arti arah dan kecepatan. Jadi arahnya mau kemana, mau ke kanan, mau ke kiri, itu bisa beda. Tapi aspek kedua adalah apa kendaraannya, misinya, atau strategi, atau solusi untuk mencapai ke arah tersebut. Nah yang menarik ketika kami review ketiga dokumen visi misi tersebut, arahnya itu kerasa bedanya. Ini menarik sekali, dan arah ini kan memang subjektivitas voters ya, akhirnya mau ikut ke arah yang mana gitu. Misalnya secara umum kami melihat, tapi nanti bisa dikomentari oleh ketiganya. Mumpung ada 3 timnya di sini. Betul. Yang pertama, kalau dokumen visi misi yang paslon 1 gitu ya, terasa bahwa ada elemen ganti arah. Jadi semangat perubahannya itu ada, di mana arahnya memang ada kata kunci seperti keberpihakan atau bahwa isu lingkungan ini menjadi prioritas utama. Saya kira itu cukup berani ya, karena kan selalu dibandingkannya dengan ekonomi misalnya, dan penguatan. Jadi arahnya tuh semangatnya ganti arah. Nah itu kan tergantung orang muda pilih yang mana gitu. Nah di yang 02 yang kami lihat mungkin arahnya adalah semangatnya itu swasembada. Ya Mbak Sarah, jadi bahwa lingkungan itu aspek penting sebagai penopang keswasembadaan gitu. Artinya mau itu ngomongin pangannya, airnya, energi, aspek energi, ini semua tentang bagaimana Indonesia mandiri. Nah ini tuh ya tadi tergantung pertarungan orang mudanya arahnya mau ke tentang keadilan sosial tadi yang 01 atau masalah swasembada, itu kan preferensi. Sedangkan yang ketiga Pak Nasir, kalau kami boleh melihat, memang semangatnya mungkin arahnya tuh perbaikan dari apa yang sudah dilakukan saat ini gitu. Tapi arahnya nggak berubah, jadi arahnya sama tapi perbaikan. Di mana kata kunci yang keluar memang pelaksanaan ESG-nya, misalnya kerangka regulasi yang sudah ada, ekonomi hijau, ekonomi biru yang semuanya baik. Tapi mungkin tadi terasanya adalah perbaikan dari yang sudah ada gitu. Oke, baik. Pada akhirnya kalau tadi pertanyaannya apakah orang muda merasa sudah cukup terjawab, menurut kami pada akhirnya kembali ke orang mudanya ini menginginkan apa? Preferensinya ya, Iya, Mbak jadi Fu ya. menginginkan arah tadi yang 1, 2, 3-nya preferensi masing-masing akan Oke, berbeda. langsung kita tanyakan kepada tim Boleh. masing-masing paslon, mumpung semuanya Saya juga sudah ada di penasaran. sini ya, 1, 2, 3 ya. Bang Billy. Siap. Baik, tadi Mbak Fu sempat bilang soal ganti arah, keberpihakan, itu ya beberapa kata kunci yang muncul. Nah kemudian saya juga sempat membaca sih soal visi misi lingkungan yang dicanangkan oleh pasangan Amin. Nah salah satunya ini adalah membatasi pembangunan baru dan memensiunkan dini pembangkit listrik bertenaga batu bara. Boleh secara Baik, spesifik. sebelum masuk poin yang terakhir tentang transisi, saya coba komentar yang Mbak Afu sampaikan. Jadi kenapa paslon Amin menganggap isu lingkungan itu penting? Kita ingin mengajak bagaimana kita melihat paradigma yang ada saat ini. Ada 3 yang akan saya sampaikan, 2 berkaitan dengan kebijakan, 1 dengan penegakan hukum. Kebijakan kami rasa dari hasil penilaian dari paslon Amin menilai yang pertama, kebijakan yang ada saat ini itu justru tidak menyelesaikan masalah lingkungan, tapi justru menghadirkan masalah lingkungan yang baru. Misalnya apa tuh Bang Billy? Food estate misalnya. Oke. Terus dari situ kita ingin melihat bahwa perlu adanya perubahan dari kebijakan yang tidak menyelesaikan masalah, yang berorientasi menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, yang dengan kebijakan itu adalah kebijakan yang bertolak belakang dengan paradigma lingkungan. Contohnya misalkan ekspor pasir laut yang udah kembali dibuka setelah 20 tahun kerannya ditutup. Kemudian catatan kami juga ada pengerusakan hutan yang bertajuk mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Itu yang bermasalah dengan kebijakan. Kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa penegakan hukum terhadap overeksploitasi sumber daya yang lemah. Contohnya adalah yang kami ambil bagaimana illegal fishing saat ini seakan-akan mendapatkan kembali jalannya. Nggak ada lagi penenggelaman kapal dan lain sebagainya. Itu yang beberapa hal yang kami ambil. Kemudian dari paradigma itu, kami mencoba menawarkan 3 solusi sebelum kita masuk ke visi misi ya, karena pembahasannya sangat detail dan teknis. Yang pertama kita ingin menghadirkan solusi yaitu komitmen kebijakan yang berpihak pada lingkungan. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk menindak tegas para pengerusak lingkungan. Dan yang terakhir, kita mengevaluasi ulang semua kebijakan yang merusak lingkungan, seperti contoh tadi food estate. Dan dari situ kita melihat bahwa ada kebijakan yang berpihak, penegakan hukum yang tegas, dan juga lingkungannya lestari. Mungkin sebagai pengantar itu. Oke Bang Billy.
Basara mungkin ingin menanggapi, food estate ini juga menjadi salah satu yang saat ini dikerjakan di pemerintahan Presiden Jokowi dan akan diteruskan apabila pasangan 02 terpilih. Yaitu salah satu visinya kan mencapai swasembada pangan, energi, air. Salah satunya untuk swasembada pangan itu adalah dengan pengembangan food estate. Nah, mungkin boleh mengcounter Bang Billy atau tim 01. Minta ya langsung saya Biar kita agak hemat waktu ya. untuk isunya, tapi karena diminta anchor ya sama-sama. Jadi yang pertama kalau kita bicara food estate, kata kuncinya di sini adalah lumbung pangan. Karena seringkali kalau dibilang food estate itu seolah-olah itu kayak proyek, padahal kita bicara lumbung pangan bangsa ini. Yang dimana pada tahun 2045 akan ada 324 juta jiwa di Indonesia. Setiap tahunnya ada konversi dari lahan pertanian menjadi lahan lain itu sebesar 100.000 hektar per tahun. Padahal kita membutuhkan pertambahan lahan pertanian sebanyak 140.000 hektar per tahun. Jadi ini ada yang nggak klop. Jadi kenapa kita fokusnya salah satunya ada swasembada, jujur. Salah satu mungkin motivator yang saya follow, yang saya ikuti, Simon Sinek itu sempat bilang bahwa permasalahan terbesar dari gerakan environmentalism, gerakan untuk lingkungan hidup, untuk berbicara awalnya kan pemanasan global menjadi krisis iklim, adalah narasinya yang seringkali kita tidak menekankan bahwa untuk kita menyelamatkan bumi ini sebenarnya menyelamatkan manusianya. Sama halnya dengan pada saat kita bicara tentang konservasi alam, kita bicara tentang untuk terutama konservasi satwa liar dan seterusnya. Bagaimana itu dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai manusia and our civilization, peradaban manusia gitu ya. Jadi halnya dengan food estate ini menjadi pertanyaan. Lumbung pangan, kenapa kita tekankan soal lumbung pangan? Bagaimana kita akan memberikan makan kepada masyarakat kita, dan mohon digarisbawahi bahwa yang pertama untuk mengkonversi lahan yang rusak, termasuk lahan yang banyaknya itu kandungannya pasir, yang topsoilnya itu, ini udah bahasanya teknis ya, saya mencoba untuk nggak terlalu teknis, tapi ini kan mau nggak mau kita harus masuk ke situ, karena banyak hal yang kompleks yang nggak bisa hanya disederhanakan dengan masalah lingkungan hidup. Kita bicara bagaimana mengkonversi lahan-lahan rusak, hutan rusak, rawa, dikonversi menjadi lahan produktif. Jadi bukan berarti kita mengambil lahan yang tidak, yang produktif, yang bagus gitu. Kita nggak ngambil dari rainforest, kita nggak ngambil dari hutan lindung, kita ngambilnya dari hutan rusak, dari rawa yang mungkin itu bisa ada produktivitasnya. Artinya apa? Menjaga ekosistem sebenarnya. Hanya kita melakukan seperti tumpang sari in some cases, yang itu produktivitasnya supaya apa? Indeks tanamannya pun juga menjadi pertanyaan. Jadi kembali lagi, itu semua sudah dihitung oleh para pakar, dan lumbung pangan ini itu sudah berjalan udah jauh sebelum sebenarnya kita bicara tentang yang dipermasalahkan saat ini. Ya misalnya di Kalimantan Tengah dan karena sudah jalan di salah satunya adalah Pulang Pisau namanya. Saya harus ingat soalnya namanya agak jadi ada di beberapa, ada 2 daerah yang sudah berjalan, salah satunya adalah di Pulang Pisau. Yang itu butuh waktu 3 tahun untuk akhirnya bisa produktif gitu kan. Dan mohon sebagai garis bawah juga, leading sektor dari food estate, lumbung pangan ini adalah Kementerian Pertanian. Yang sudah menerima dana selama ini adalah Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian KLHK yang memberikan izin untuk lahan bisa diolah menjadi lahan produktif untuk lumbung pangan kita adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi itu spread out gitu loh, di mana tanggung jawabnya adalah memang kita harus memberi makan untuk masyarakat kita. Tapi kalau bicara swasembada pangan, ini masuk nggak sih Bang Billy dalam salah satu visi misi lingkungan pasangan Amin? Dari 8 kita mencantumkan misi lingkungan itu di misi ketiga. Dari misi itu diturunkan menjadi 8 agenda, salah satunya berkaitan dengan pangan. Oke. Pak Nasir mungkin bisa sekalian menanggapi dan juga meng-spill sedikit ya, apa aja visi misi lingkungan yang dikemukakan oleh Paslon 03?
Ya, pertama-tama setelah melihat Mas Tito membuat presentasi, saya harus mengatakan generasi muda, pemilih muda kita itu cerdas, kritis, dan sangat peduli tentu dengan mereka memikirkan kehidupan mereka ke depan dan bagaimana sumber daya alam, energi, kenyamanan hidupnya itu perlu dijaga, tidak dibiarkan turun dan hidup mereka makin susah. Ini sungguh kagum saya melihat kepedulian generasi muda kita ya, untuk ke sana. Dan itu juga sudah dipikirkan oleh Paslon 03 di dalam membuat visi misi. Di satu sisi meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan sumber daya manusia, dan bagaimana ekonomi bisa kembang dengan daya dukung lingkungan yang tidak terkompromis gitu. Saya mau katakan satu hal seperti ini. Ketika siapapun pemerintah, kementerian dan seterusnya itu membuat program dengan perencanaan yang sebaik mungkin, ketika dijalankan itu seringkali ya, kita temui, saya juga ngalamin sendiri begitu dengan berbagai pengalaman kerja, ada deviasi perubahan yang tadinya tidak kita pikirkan gitu. Nah, kecepatan kita memantau perubahan itu butuh monitoring yang katakanlah hampir real time dengan teknologi yang ada, dan kecepatan pemimpin melakukan adjustment programnya dan dia cek ke lapangan. Jadi tidak hanya dia dengar katanya, dia turun, dia melihat, dia memberikan solusi, programnya disesuaikan dan jalan. Itu juga sama pentingnya dengan programnya. Jadi tingkat eksekusi, adjustment, monitoring penting sekali. Saya harus mengatakan dari pengalaman sering ada potensi kegagalan karena kita terlambat, dan ketika telah datang kerusakan atau defisiasi dari program kita rencanakan sudah jauh, untuk menyesuaikannya membutuhkan energi dan biaya yang tidak kecil. Saya mau mengatakan bahwa program kita susun, tapi juga kesiapan tim untuk 03 di dalam pelaksanaan program monitoring dan cek lapangan itu juga disiapkan dengan baik, dan melihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud di dalam memimpin kementerian ataupun provinsi yang pernah ada, kita yakin bahwa kemampuan eksekusi, kemampuan monitoring itu sangat mumpuni. Oke, nah kemudian yang juga saya baca dari ketiga paslon ini semuanya sama-sama menyoroti soal net zero emission. Nah ini bahkan kalau paslon 01 ini menulis tahun nih, sempat ditargetkan di tahun 2060, betul ya? Betul. Nah tapi sebelum ke sana saya mau tanya dulu ke Pak Dito dan Mbak Afu, seberapa possible sih net zero emission ini dicapai Indonesia? Berapa tahun dari tahun saat ini mendatang gitu? Berapa lama lagi? Pak Dito mau duluan. Nah, itu pertanyaan yang sulit ya. Tidak mudah lah pertanyaannya. Yang jelas sekarang ini kalau nggak salah di energy mix itu, ini kan terutama kan bicaranya net zero ini kan salah satu kalau di Indonesia ya, itu adalah dari energi yang kebetulan sekarang ini memang masih banyak dari batu bara dan fossil fuel gitu ya. Dan yang satu lagi sebetulnya emisi dari perubahan konversi lahan. Jadi dua itu sebetulnya yang menjadi menjadi kunci buat Indonesia untuk mencapai net zero-nya. Nah kalau mungkin yang pertama untuk yang energi konversi energi dari fossil fuel menjadi renewable, ini boleh dibilang sekarang masih cukup rendah ya, kalau nggak salah sekitar 12%, padahal targetnya sendiri sebetulnya 23%. Jadi itu memang kita melihat bahwa salah satunya yang harus diakui adalah Indonesia ini kan juga penghasil batu bara, mungkin pengekspor nomor 1 di dunia. Betul. Sekarang ini. Sehingga ada istilah yang namanya just transition gitu ya. Bagaimana kita mentransisikan ekonomi kita dari yang ketergantungan dari fossil fuel ini menuju renewable. Nah, hitung-hitungan ekonominya sebetulnya semakin masuk ke renewable. Jadi kalau dilihat per kWh segala macam untuk solar energy ini
Bahkan mungkin sekarang kalau not in Indonesia ya, tapi di luar sana itu sebetulnya sudah lebih rendah daripada energi atau biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kWh dari misalnya batu bara. Jadi sebetulnya in the long run kita ini akan diuntungkan sebetulnya untuk mempercepat transisi energi kita, karena ya there is abundance of potential untuk merubah kita ya. Kita punya sinar matahari itu sepanjang tahun, kita juga punya negara paling tinggi sebetulnya potensi untuk geothermal. Jadi there is a lot of ini ya, banyak pilihan sebetulnya, pilihan dan potensi. Nah, memang ini yang saya harap ini ya, dari paslon-paslon ini betul-betul melihat itu, dan itu menjadikan salah satu target lingkungannya gitu ya, bagaimana mempercepat transisi energi ini. Nah, untuk yang berikutnya tadi, yang satu sisinya lagi kan tentang konversi lahan dari jadi hutan untuk kemudian menjadi other use agriculture, industri dan sebagainya. Ya tentu ini juga erat kaitannya dengan banyak statement pemerintah bahwa Indonesia ini bisa jadi powerhouse untuk carbon storage, untuk menjadi sangat berpotensi untuk menjadi untuk yang menangkap CO2 dan kemudian menyediakan O2. Itu benar. Itu benar. Namun ini artinya bagaimana areal hutan yang ada, area gambut yang ada, mangrove yang ada, termasuk juga di sisi kelautan itu betul-betul kita jaga. Dan di tempat-tempat ini ya kita restorasi. Betul. Karena itu memang potensi Indonesia sebagai negara yang berada di negara yang tropis dengan kelimpahan untuk hutan dan sebagainya, ini memang betul bahwa kita punya potensi untuk menjadi ya gitu ya, salah satu ya istilah yang sering dipakai super power. Tapi artinya berarti deforestasi juga harus berhenti, restorasi juga harus jalan dan sebagainya. PR-nya juga masih banyak ya, Pak Dito. Betul. Nah, tapi dari beberapa yang sudah diungkapkan tadi soal energi baru terbarukan, kemudian tadi kan kita juga bicara soal swasembada pangan. Nah, dari catatan WWF, apa sebetulnya yang menjadi harapan prioritas anak muda dalam isu lingkungan ini? Yang paling mereka pengen tuh apa sih? Apa sesimpel polusi gitu? Ya, jadi kalau dari hasil surveinya, mungkin ini konteksnya kan urban gitu ya. Memang yang pertama muncul itu tentang sampah dan limbah plastik. Jadi ini muncul sebagai yang menjadi yang pertama. Terus kemudian ada juga tadi kaitannya dengan air bersih. Dan kemudian tentang green city. Yang menarik juga nomor 5 kalau nggak salah, itu munculnya tentang menjaga atau konservasi keanekaragaman hayati. Jadi masalah perlindungan satwa dan juga biota itu juga masuk. Jadi dari hasil responden ini kelihatan betul bahwa tidak hanya melihat apa yang mereka rasakan, jadi yang tadi seperti cuaca ekstrim, terus polusi, terus masalah sampah, tapi juga sudah merefleksikan bagaimana menjaga konteks keanekaragaman hayati. Dan ini menurut saya juga hal yang sangat penting. Karena kalau kita lihat di survei bagian yang masalah dampak, sebetulnya nggak ada yang menjawab bahwa mereka terdampak dengan kehilangan keanekaragaman hayati. Tapi mereka memiliki concern yang tinggi juga untuk masalah itu. Oke, Mbak Afu, jadi kan tadi top 3-nya berdasarkan skor yang sudah dirilis oleh WWF adalah soal pengurangan sampah dan limbah plastik, kemudian pembatasan polusi industri. Kita semua merasakan ya beberapa akhir ini ya, polusi udara, polusi air dan sebagainya, dan kemudian pengembangan kota dan industri hijau. Nah, kalau secara anggaran, betulkah isu lingkungan ini menjadi isu yang mewah tanda kutip dan tergolong mahal
Ya, aku sekalian mau menjawab pertanyaan sebelumnya tadi sebenarnya tentang possible atau tidak mencapai net zero. Dan jawabannya ada di tidak mungkin tanpa perubahan paradigma tentang apa itu murah dan mahal, dan tanpa perubahan paradigma tentang neraca apa yang sedang kita lihat. Apakah neraca privat versus publik, neraca anggaran negara di level BUMN atau APBN, itu sangat mempengaruhi apa yang kita anggap sebagai murah dan mahal gitu. Jadi artinya kalau dengan business as usual pendekatannya, mau itu perlindungan hutan, mau itu transisi energi, akan sulit untuk dicapai atau tidak mungkin dalam tanda kutip ketika kita neracanya masih sempit gitu. Tapi begitu kita buka, sebenarnya kan 3 hal ini adalah hak yang sangat fundamental. Kebersihan, kalau ngomongin sampah gitu ya, udara bersih dan bebas dari bencana. Itu basic well-being needs banget, nggak mewah. Maksudnya mewah itu ingin barang terbaru Itu apa kayak gitu. hak setiap umat manusia. Iya, ya? itu hak semua umat manusia yang sangat-sangat basic, very basic untuk hidup gitu ya. Bisa keluar rumah, bernafas, bisa lari, itu kan bukan nggak harusnya nggak mengada-ada gitu. Nah, tapi kembali tadi, akhirnya kembali ke neraca siapa yang lagi kita lihat. Misalnya isu kota hijau itu menjadi mahal dalam tanda kutip ketika kita melihat kebutuhan APBD-nya besar, transfer dari pusat ke daerahnya jadi harus besar untuk membangun kota hijau. Tapi kalau kita banding itu neraca publik APBD ya yang lagi kita lihat. Tapi kalau kita perlebar neracanya, sebenarnya ketika kotanya tidak hijau terus kita macet-macetan di jalan dan harus nyicil mobil atau nyicil kendaraan pribadi, bayangkan seberapa besar uang yang harus saya keluarkan untuk punya kendaraan pribadi. Uang saya dan puluhan juta orang yang harus punya kendaraan pribadi tadi. Sebenarnya itu mahal gitu dibandingkan kalau APBD-nya difokuskan untuk membangun transportasi publik, membangun ruang terbuka hijau misalnya, di mana orang-orang bisa ke sana tanpa harus ke mall dan spending money untuk hal yang belum tentu mereka butuh juga misalnya gitu. Itu satu. Kemudian kita ngomongin polusi industri. Bisa jadi murah dari neraca privat perusahaan ketika mereka tidak opt untuk opsi-opsi yang lebih hijau atau opsi-opsi yang lebih rendah karbon. Tapi sebenarnya mahal kalau kita hitung dari neracanya BPJS. Ketika kita kena ISPA, dan banyak banget teman-teman aku personal sampai pasanganku juga kena ke rumah sakit kita gitu karena ISPA itu biayanya tinggi dan itu biaya yang bisa kena BPJS, bisa kena out of pocket gitu kan, pribadi dan seterusnya. Terakhir sampah plastik bisa jadi murah untuk misalnya restoran atau perusahaan termasuk e-commerce, tapi sebenarnya mahal untuk BNPB ketika akhirnya jadi banjir, ketika akhirnya jadi seterusnya. Jadi saya kira kita perlu koreksi lagi. Ini sebuah bias pengerucutan zoom in yang kadang-kadang salah narasinya murah mahal ini berdasarkan apa. Nah, kembali ke yang tadi ketiga pasang kan sudah menyampaikan apa yang menjadi prioritas. Nah, itu pada akhirnya adalah tentang setelah ini Menjawab pertanyaan. Menjawab, kurang lebih menjawab. Nah, pada akhirnya itu kan akhirnya menjadi konsekuensi decision making matrix ya kan, Mbak Sarah, Mas Billy, Pak Nazir gitu. Bagaimana ketika kita dihadapkan ada sebuah lahan, lahannya ada hutannya atau tidak ada hutannya, mau kita pakai untuk apa? Itu kan pilihan trade-off yang diukur dari neraca apa yang kita gunakan. Nah, panggilannya mungkin untuk ketiga paslon, regardless siapa yang menang, kita harus lebih bijak dalam melihat neraca publik privatnya ini. Dan tadi ya, kita harus benar-benar mengutamakan neraca yang langsung ke publik gitu. Jangan sampai kita sekadar mengutamakan neraca-neraca yang sifatnya pertama privat, tapi yang kedua jangka pendek. Padahal neraca jangka panjangnya, wah kalau udah ngomongin semua bencana, itu kerugian GDP-nya luar biasa, lebih parah dari COVID. Bisa 5-10 kali lipat dari COVID, kerugian GDP COVID kemarin. Jadi it's very crisis gitu ya, jadi harus neracanya harus tepat. Oke, thank you Mbak Fu memberikan pencerahan kepada kita semua sore ini. Nah, ini saya juga mau bahas salah satu isu lingkungan yang juga santer sejak tahun lalu. Nah, ini juga masih kaitannya dengan energi baru terbarukan ya, adalah soal elektrifikasi transportasi. Nah, pemerintah kan juga sudah memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik. Nah, saya mau tanya pendapat masing-masing tim paslon soal ini. Baik, Bang Billy dulu? Siap. Ya. Jadi Pak Anies, paslon 01 pernah punya pengalaman ketika menggalakkan mobil bis listrik ya. Waktu itu di Jakarta, kita pengadaan waktu itu 52 bis listrik dan itu kalau hitungan pengurangan karbonnya sangat signifikan sekali. Kalau saya nggak salah ingat angkanya sampai 1 juta kilogram yang bisa dikurangi ya untuk emisi karbonnya. Dan kita melihat tentu kalau kita berbicara tentang transisi energi itu ada beberapa dilema yang menurut kami perlu kita perhatikan. Yang pertama tentang pendanaan. Tentu tadi Mbak Afu juga bahas banyak tentang mahal murah dan lain sebagainya. Itu akan jadi PR sampai kapanpun. Dan itu perlu kebutuhan investasinya tinggi, tapi sampai hari ini realisasinya juga masih minim.
Kemudian dilema yang kedua kita melihat adanya pergeseran operasi. Jadi potensi energi baru terbarukan ini sebenarnya cukup tinggi, misalkan 40% cadangan panas bumi ada di Indonesia. Tapi seringkali demand-nya justru tinggi di daerah yang lain, bukan di daerah contohnya di daerah urban. Itu kan pasti demand-nya lebih tinggi daripada, dan bahkan isunya ini nyambung dengan riset yang dilakukan WWF kan, kita tadi kan banyak kota-kota yang diambil samplingnya adalah urban, kota-kota besar, tapi seringkali justru pendekatan yang kita lakukan misalkan lewat jalur pendidikan formal itu semua disamaratakan, misalkan isu tentang polusi, isu tentang sampah, dan belum tentu juga teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang di daerah rural mengalami permasalahan yang sama. Dan itu perlu dikaji ulang, apakah memang kepedulian terhadap lingkungan itu hanya isu orang urban atau memang teman-teman kita di daerah juga punya isu yang sama. Dan tentu selain pendidikan formal itu berbicara juga tentang pendekatan yang selama ini dilakukan. Misalkan banyak sekali kita mengakses sosial media sehingga isu-isu tentang lingkungan banyak dibicarakan di sana. Tapi ya kita nggak boleh menepikan fakta, banyak teman-teman saudara-saudara kita belum dapat akses internet, belum dapat akses terhadap kemajuan, dan itu akan menjadi PR selanjutnya. Tapi Bang Billy, setuju nggak dengan elektrifikasi? Setuju. Kami setuju. Dan tentu itu berbicara kan tentang transisi, apalagi ngomong tentang net zero emission 2060. Transisi energi kan perlu waktu sebenarnya. Dan salah satu paradigma yang kita gunakan juga tentu menggunakan itu tadi, transisi dari nggak cuma kendaraan, tapi juga bentuk yang lain kalau kita ngomong dalam konteks energi baru terbarukan. Dan itu kan juga bisa bangunannya, bisa juga perilaku manusianya. Tapi kami sepakat untuk isu yang tadi terakhir dibahas. 01 sepakat. Saya mau tanya Mbak Sarah. Mbak Sarah, pertanyaan masih sama soal elektrifikasi transportasi. Nah, apa yang mungkin akan diteruskan? Ya, jadi pertama pastinya sudah ada masuk di dalam visi misi program kami. Di programnya itu ada kata-katanya mendorong adopsi kendaraan listrik untuk transportasi umum. Nah, itu udah clear. Tapi memang fokusnya adalah transportasi umum. Karena tadi bicara tentang neraca dan penghitungan itu. Yang kedua perlu juga kita tekankan bahwa kita pasti melihat dari segi dua hal. Yang pertama, memang kami selalu mengedepankan pembicaraan tentang hilirisasi, tentang bagaimana kita harus mengolah bahan baku yang ada di Indonesia untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena itu adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Namun di sisi yang lainnya kita juga harus melihat jangka panjang. Seberapa banyak stok kita yang kita miliki untuk yang dijadikan baterai. Dan kita juga harus melihat bahwa masih di kalangan kita aktivis lingkungan hidup yang menjadi pertanyaan tentang electric vehicle adalah limbah dari baterai itu sendiri, ya. Jadi justru memang dari Prabowo Gibran kami sangat clear bahwa kami ingin mendorong biofuel. Dibandingkan dengan, bukan bicara dibandingkan, jadi electric vehicle-nya masih jalan, tapi fokusnya transportasi umum untuk prioritasnya. Dan tentunya ya ini tadi yang dibilang soal superpower itu masuk ke dalam visi misi program kami yang jelas bahwa mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sekaligus ya transformation tadi menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia, superpower dalam bidang energi baru dan terbarukan dan energi berbasis bahan baku nabati. Jadi kita memang sangat menyadari kekuatan Indonesia yang dimana dengan teknologi dan ilmu yang kita miliki sekarang tanpa harus mengambil dari lahan hutan yang sehat, ya, itu satu bisa menjadikan kita biofuel superpower, tapi di sisi lain menjamin masyarakat terpenuhi kebutuhannya bukan hanya dari segi energi tapi juga dari segi pangan. Karena ini penting, kita bicara harus secara holistik. Kalau Mbak Afu seringkali menggunakannya donut economy. Jadi nggak bisa kita hanya melihatnya hanya dari satu sisi. Kita harus betul-betul melihat secara holistik. Mungkin seperti itu. Jadi jawaban singkatnya untuk EV-nya kita dorong pasti untuk transportasi publik. Oke, itu yang lebih priority ya Mas Sarah ya. Oke, Pak Nasir, kalau dari Paslon 03. Ya, reduksi emisi menjadi salah satu program penting dari Paslon 03. Tentu sektor transportasi, energi, selain yang ada yang hutan,
plastik dan seterusnya. Kita lagi ngomongin transportasi kan. Nah, tapi saya punya catatan nih. Untuk EV, pertama ada baterai, Mbak Sarah tadi Saya menyampaikan limbah ya. Limbahnya. Saya juga mau menggali tambangnya. Ya, itu juga. Banyak laporan kawan-kawan NGO gitu ya, community yang sampai sekarang ya sayangnya tidak terlalu baik bahwa praktek penambangannya banyak isu. Iya. Dari isu lingkungan maupun isu sosial. Ya, melanggar hak asasi dan konten seterusnya. Dan untuk smelter ya, smelternya juga dari batu bara untuk memproduksi si baterainya itu. Jadi batu bara dipakai untuk manasin pabrik gitu ya. Plus dia memang harus sampai ribuan derajat Celcius untuk mengambil si nikelnya itu. Jadi proses produksinya kita punya catatan kalau masih kotor seperti ini seakan-akan tujuan yang bagus dengan elektrifikasi itu jadi Sama aja bohong. Ya kata orang Perancis dia bohong gitu. Belum lagi kita ngecasnya kan juga dengan tenaga batu bara sampai sekarang. Nah, jadi transisi energi dari yang fossil fuel menjadi renewable menurut kami itu harus jadi prioritas yang barangkali lebih kuat, lebih penting. Geothermal Indonesia baru memakai mungkin 15% dari potensi yang ada. Betul, lokasi geothermal itu tidak dekat urban, tapi kan sekarang grid sudah terbuat, Jawa. Dan geothermal di Jawa Barat, Kamojang gitu ya, terus di Jawa Tengah, Gunung Salak juga kan, di Jawa Tengah, Wonosobo, itu sudah terkoneksi dengan grid. Nah, ini yang mestinya harus kita dorong, termasuk desa mandiri energi. Saya dulu waktu kerja di hutan di Kalimantan, pedalaman, itu memang nggak ada listrik. Waktu itu pemerintah membuat subsidi program solar panel. Saya senang sekali itu karena kalau biasanya saya itu harus ngetik pakai laptop nggak bisa ngecas baterai, jadi saya numpang ngecas dengan solar panel milik Bapak Kepala Desa dan seterusnya. Nah program seperti ini saya pikir bagus nih. Jadi desa-desa yang memang belum terjangkau oleh grid kita itu dibuat mandiri dengan renewable. Ada banyak contoh LSM dan pemerintah daerah membuat yang micro hydro begitu ya. Terus sekarang karena solar sudah murah, selnya sudah murah, itu mulai banyak ke situ. Nah ini mestinya ini yang kita ingin dorong untuk program Itu yang desa mandiri energi desa itu mandiri ya. energi, plus juga dengan transisi energi dengan baterai NEV itu bagus. Tapi barangkali kalau kita batu baranya sudah kurang, praktek tambangnya sudah lebih baik, itu menjadi opsi yang tepat sekali. Dengan berbagai catatan, Mbak Fu setuju? Mungkin saya mau pakai yang tadi donut economics ya, jadi kembalikan ke holistiknya. Jadi nggak bisa ketika kita bilang setuju atau enggak di satu kebijakan spesifik itu harus tergantung kerangka besarnya seperti apa. Artinya kalau kita mau menyelesaikan masalah transportasi, tujuannya kan sebenarnya transportasi yang emisinya net nol gitu ya. Gimana caranya sampai ke sana? Sebenarnya sebelum kita loncat sampai ke kendaraan listrik, nomor satunya tuh bahkan bagaimana kita membangun kota-kota yang tidak berorientasi mobil dan kita membawa orang-orang tinggal dekat dengan tempat mereka bekerja. Bisa nggak lebih banyak orang itu nggak harus dari Bodetabek, kalau kita ngomongin Jabodetabek gitu ya, nggak harus dari Bodetabek Ke commute Jakarta, sejauh itu, dan apalagi dengan kendaraan pribadi yang emisi atau polusinya sangat tinggi tadi. Jadi bahkan nomor satunya sebelum ke kendaraannya, kalau kita ngomongin kota-kota yang besar lainnya itu kan tentang membangun kota yang lebih padat gitu ya. Jadi tidak sprawling, jadi orang nggak harus berpindah. Nah itu otomatis udah slashing emisi banyak banget gitu. Atau kalau nggak bisa orangnya dipindahin ke tengah kota, mengurangi kebutuhan ke kantornya in the first place dengan segala diskusi WFH ini misalnya sebagai temporary lah. Nah tapi terus yang kedua baru saya tadi apresiasi Mbak Sarah angkat tentang transportasi publiknya. Jadi sebelum loncat ke kendaraan pribadi, yang lebih utama adalah transportasi publiknya sendiri sangat reliable dan nyaman, terutama kalau kita ngomongin daerah urban, karena itu untuk urban utamanya middle class misalnya gitu ya. Jadi katanya saya lupa ini kutipan dari siapa, tapi di negara paling maju justru kelas menengah atau orang kayanya juga malah naik transportasi publik. Bukti bahwa kita belum itu, kita masih naik mobil itu bukan karena kita kaya, justru itu bukti bahwa kita masih belum sampai ke sana gitu kan. Jadi itu benar-benar harus dilihat. Untuk kota-kota yang sudah terlanjur itu satu hal ya, tapi saya kira masih banyak kota-kota di Indonesia yang bisa diarahkan agar kita mencegah pembangunan kota berorientasi mobil ini gitu dari awal, untuk kota-kota yang belum terlalu tumbuh. Terakhir baru kalau memang kita tetap harus pakai kendaraan misalnya pribadi, terutama roda 2 misalnya ya, kan pertumbuhan roda 2 ini kalau dibandingkan roda 4 mungkin masih naik ya. Kalau laporan Bank Dunia bilang aspiring middle class itu akan terus growing gitu kan. Nah,
aspiring middle class biasanya belinya kendaraan roda 2, bukan kendaraan roda 4. Nah, bisa jadi untuk itu opsi elektrifikasi itu masuk akal untuk last mile-nya, untuk mungkin logistik pengantaran barang dan sebagainya. Jadi saya kira tadi kalau dibilang setuju nggak setuju, saya pengen zoom out ke solusi holistik harus seperti ini yang saya setuju. Oke. Ya. Oke, itu deh Mbak Fu. Kalau Pak Dito, apakah pemilih muda ini juga memotret isu yang sama soal tadi? Mobil listrik. Betul, mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon dan Kalau mobil listriknya per se, itu di dalam survei itu rankingnya paling rendah malah. Sebagai untuk yang jadi perhatian. Tapi kalau bicara transportasi publiknya, itu tinggi. Jadi mobil listrik itu nggak bagi milenial maupun Gen Z, mereka nggak melihat itu sebagai mungkin suatu keharusan. Tapi kalau untuk transportasi publik yang nyaman dan baik dan elektrifikasinya mungkin terjadi di situ, itu ya. Oke, jadi memang yang diinginkan juga sudah sejauh itu ya? Iya. Oke. Menarik catatan tadi miningnya dan pengelolaan dari miningnya sebagai itu keharusan ya, itu bare minimumnya gitu. Bare minimum. Oke, dengan S dan K. Oke, nah ini karena waktu kita yang cukup terbatas, saya mau tanya juga ke masing-masing tim paslon. Nah ini kan misi di bidang lingkungan yang diusung ini kan tidak sedikit ya, ada beberapa poin, ada beberapa yang menjadi prioritas. Nah, pertanyaannya tentu saya dan kita semua penonton ini, apakah benar-benar nanti akan direalisasikan semua? Atau mungkin memang di real aja ya, prioritas kita ini dulu dalam berapa tahun pertama, seperti itu. Silakan Bang Billy. Iya, realisasi atau tidak itu, atau transisi atau tidak itu kan berbicara tentang waktu. Ada yang bisa kita selesaikan secara short term selama 5 tahun, ada yang mungkin beyond itu bahkan sampai puluhan tahun. Nah, dan kita ngelihat selama ini komitmen Paslon Amin tentu diikuti dengan hal-hal yang konkret. Misalkan untuk isu yang lingkungan, kami membuka seluas-luasnya untuk publik mengajukan fakta integritas atau janji politik yang bisa kami tanda tangani. Dan Pak Anies sudah menunjukkan, saya ambil contoh dari capres kami, misalkan 23 janji di Jakarta, itu semua ditepati. Dan apapun yang akan kami cantumkan di dokumen ini bukan kemudian satu malam dokumen ini lahir, tidak. Tapi lewat puluhan pertemuan dengan expert yang kemudian merumuskan visi misi yang kami cantumkan. Dan bagaimana merealisasinya tentu berbicara tentang bagaimana kita melakukan itu dalam waktu dekat, jangka menengah dan juga jangka panjang. Tapi tetap dalam komitmen bahwa kami dan saya percaya juga Paslon 02 dan 03 pun juga dengan komitmen bahwa apa yang dituliskan menjadi visi misi, menjadi program kerja, janji itu harus ditepati. Dan kita berangkat dari situ supaya apa yang kita diskusikan ini bukan hanya jadi obrolan semata ya, tapi memang ditepati. Dan teman-teman di rumah juga bisa melihat bahwa visi misi bisa diakses oleh publik secara mudah dan itu bisa nanti sama-sama kita uji selama 5 tahun gitu. Oke, janji adalah utang ya, Bang Billy. Mbak Sarah. Ya, jadi ini salah satu hal yang mungkin banyak mempertanyakan, oh bagian ini kok nggak ada, bagian ini nggak ada. Jadi izin, memang kalau misalkan dilihat dari visi misi program kami yang 88 halaman, itu banyak yang memang bicara sangat luas. Bukan secara spesifik sekali, karena kalau mau spesifik kayaknya mau sampai ribuan halaman nggak akan selesai. Kita memang punya keterbatasan dalam hal itu. Tetapi dengan demikian justru saya rasa dengan percaya diri, dengan keyakinan penuh apa yang kami tulis, karena itu secara garis besar itu sangat bisa gitu, sangat bisa kita lakukan, sudah dihitung dengan jelas. Mau itu bicara tentang pelestarian lingkungan hidup, karena itu memang yang menjadi tantangan terbesar sebenarnya menurut saya tuh dari dua sisi. Satu adalah political will-nya, yang sisi kedua adalah pemahaman dari masyarakatnya. Karena mungkin di dalam visi misi program kami tertulis bahwa ini harus diperbaiki dari gaya hidup, tapi kan itu masyarakatnya juga yang akan menentukan gaya hidup mereka bagaimana. Jadi ini kita harus memastikan sosialisasi itu penting, edukasi penting, sehingga semua yang masuk ke dalam sini bukan hanya dari top to bottom ya, tapi juga menjadi
kolaborasi yang indah ya antara pemerintah dan juga masyarakat. Kalau misalkan di kami tentunya saya izinkan karena membaca secara spesifik memang di Asta Cita 2 ya, kita punya visi 8 ya, 8 visi Asta Cita. Yang kedua itu di situ tentunya bahkan kita melihat ekonomi hijau, ekonomi biru itu sebagai bagian dari pertahanan negara. Jadi kita menyatakan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, food security, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kita juga masuk ke dalam 17 program prioritas menjamin pelestarian lingkungan hidup. Kita juga bicara bahkan juga menjamin ketersediaan pupuk, benih, pestisida langsung ke petani karena semua itu sangat berkaitan. Sehingga kalau misalkan dilihat dari banyaknya program kami itu sangat bisa untuk dijalankan. Oh, oke, optimis ya Mbak Sarah. Terima kasih, Pak Nasir. Ya, saya mau ambil contoh konkret barangkali di dalam survei WWF menunjukkan sampah itu tertinggi dengan 81% ya. Betul. Nah, ini kebetulan aja nih ya mungkin di Banyumas di Jawa Tengah itu program sampah berhasil sekali. Jadi pertama kali dibuat pemilahan sampah dari hilir ke hulu, jadi tidak hanya warga diminta milah-milah kelompokan sampah, tapi juga disiapkan sistem nanti pengumpulan sampai ke tempat pemrosesan akhir itu memang sudah dibuat akan untuk apa. Jadi nggak akan dicampur tengah jalan lah gitu kan, kadang-kadang gagal di situ. Nah, udah dibuat lengkap, tetap tidak bisa optimum karena ternyata warganya memilah sampahnya nggak disiplin. Ya. Jadi ada kendala di situ. Nah, ini tadi saya bilang, ketika kita merencanakan dengan udah indah, dijalankan pada prakteknya ada masalah. Ya. Nah, solusi kreatif yang dibuat oleh Pak Ganjar dan Pak Ahmad Hussein, Bupati, mencoba investasi membeli mesin pemilah sampah. Jadi untuk menjawab orang yang nggak disiplin ini, mereka taruh aja, ini mesinnya canggih juga. Saya juga baru belajar mesinnya, bisa dia milahkan walaupun cuma organik dan anorganik. Dia nggak bisa milahin yang kertas, yang logam, cuma dua ini saja lah. Tidak. Yang anorganik terutama sih plastik. Walaupun teknologinya udah ada yang bisa milah sampai detail sebenarnya. Jadi kita bisa investasi ke depannya. Ya. Dan dibuktikan ternyata dropnya bukan main, drop sampah yang tidak ada proses. Yang organik itu dijual ke pabrik pupuk karena memang ada pasarnya. Yang anorganik dijadikan RDF, dijadikan bahan bakar lah. Itu yang beli memang kebetulan pabrik semen. Jadi untuk mengurangi emisi karbonnya dengan batu bara, diambil RDF. Ini contoh berhasil dan ini mau kita aplikasikan di banyak kota dengan nilai ekonominya muncul. Kalau kita lihat negara-negara yang memang sudah maju, mereka sudah dengan online, bank sampah sudah dimulai oleh pemerintah juga, Kementerian LHK, kita bisa naruh, kemudian masuk ke dalam sistem aplikasi, dapat kredit dan seterusnya. Itu mungkin agak long term, yang pendek itu. Yang kedua saya mau komentar isu air. Karena air juga jadi nomor 2 di dalam survei WWF, 69% yang air. Ada contoh beberapa di Jawa Tengah, tapi biar agak fair saya ambil contoh di Jogja lah. Itu ada lokasi di desa Terong yang di Bantul itu, di Delinggo, itu airnya susah sekali, kering. Jadi masyarakat dibantu oleh kawan-kawan NGO, didukung oleh Pemda, itu membuat aktivitas penanaman. Setelah berjalan 5 tahun, program penanaman pohon dan dijaga itu pohonnya, pada tahun ke-8, jadi memang ada masa inkubasi 3 tahun, mata air ada 12 hidup lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa dengan kerjaan kecil saja, melibatkan masyarakat, menghijaukan kembali lahan-lahan yang memang penting, itu bisa. Dan kita punya 42.000 das. Ada 108 yang strategis karena itu menghidupi orang banyak. Nah, program-program kecil seperti ini bisa dijalankan tentu dengan prioritasi anggaran sumber daya manusia sehingga masalah das terselesaikan dan bencana banjir, kekeringan itu bisa diminimalkan. Kita siap begitu. Ya nanti diharapkan bisa dibawa secara nasional seperti itu ya Pak Nasir ya. Oke, itu dia. Terima kasih banyak semuanya.
narasumber saya yang sudah hadir ke SCTV Tower Senayan Jakarta. Semoga liputan 6 Talks pada sore ini cukup memotret seberapa besar atensi pemilih muda ya pada isu lingkungan hidup. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber saya yang sudah hadir pada sore ini. Ada Bang Billy, terima kasih. Ada Mbak Sarah, thank you. Kirain masih ada waktu buat closing statement, Oke. tapi enggak ya. Kira-kira udah closing. Iya, udah siap-siap semua ya. Mohon maaf waktu kita terbatas. Soalnya Nanti tadi kita cuma berikut setelah pertanyaan, ini bukan ya. closing statement gitu loh. Pak Dito, terima kasih banyak. Ada closing statement memang. Setelah ini ya, Oh, setelah ini setelah atau kita bikin satu episode selanjutnya untuk khusus ya tambahan ya. Iya, lu baru nak jawab belum closing. Saya sudah habis gitu. Mohon Intinya maaf nih bagusnya semua. semuanya ini udah masuk ke dalam visi misi program di semua paslon, itu penting. Dan kita nantikan juga debatnya nanti ya berarti ya. Iya. Akan menarik nih. Pak Nasir terima kasih, Mbak Fu terima kasih banyak. Dan tentunya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada WWF Indonesia ya untuk kerjasamanya dalam survei yang kita Ya. yang akan dirilis. Ya, Ya akan dirilis ya. Nah tentunya semoga pertanyaannya cukup terjawab pemilu 2024. Isu lingkungan akankah jadi prioritas? Kita harapkan bersama. Saya Skolastika Silvia, terima kasih. Salam SCTV.